Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asirin bijahil basirin nazir. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumi sairi salihina fid daraini amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia dan dimanapun berada, hari ini saya akan membahas sebuah riwayat yang langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab yang namanya Kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Dalam kitab ini ada sebuah riwayat yang saya rasakan sangat bermanfaat sekali, khususnya pribadi saya sendiri dan teman-teman yang mendengarkannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena dalam riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah memberikan kita sebuah amalan yang masya Allah luar biasa sekali. Mari kita sama-sama baca bersama-sama, yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala allamani Jibrilu dawaun la ihtaja ma'ahu ila dawain tabibin. Diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala allamani Jibrilu, Jibril mengajariku sebuah dawa, yaitu sebuah obat, la ihtaja ma'ahu illa dawa'in tabibin, yang dimana obat ini tidak butuh pada obat yang lain dan tidak butuh pada dokter. Artinya amalan ini kalau kita amalkan bisa sembuh tanpa ada obat, tanpa ada dokter. Masya Allah. Selanjutnya, faqala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, wa ma huwa ya Rasulullah. Kemudian para sahabat yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bertanyalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya mengatakan, wa ma huwa ya Rasulullah, obat apa itu wahai Rasulullah? Berikanlah kepada kami semua sebagai sahabatmu dan ajarilah kepada kami. Seolah-olah seperti itulah kata para sahabat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala inna bina hajatin ila hadzal dawa faqala yu'khazuni min ma'il matar wa tatalla alaihi fatihatil kitab wa suratul al-ihlas wa suratul al-falaq wa surah an-nas wa ayatul kursi. Obat itu wahai para sahabatku, ambillah, faqala yu'khazuni syai'in min ma'il matar, ambillah sedikit air hujan, lalu air hujan tersebut bacakanlah surah Fatihah sebanyak 70 kali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 70 kali dan surah Al-Falaq sebanyak 70 kali dan surah An-Nas 70 kali dan ayat kursi 70 kali. Nah, ini penjelasannya. Kullu wahidatin sab'ina marrat. Setiap ayat Fatihah yang pernah saya sebutkan tadi itu dibacakan sebanyak 70 kali.
Lalu kata sahabat, lalu Rasulullah menjawab, wa yusrabu gudwatan wa asiyan. Lalu air hujan yang sudah kamu bacakan sebanyak 70 kali masing-masing, kamu minum di setiap pagi dan setiap hari, setiap pagi dan setiap sore. Kapan waktunya ya Rasulullah? Sab'atu ayyam, selama 7 hari. Masya Allah. Jadi lalu Rasulullah lalu para sahabat menjawab, apa faedahnya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab mengatakan, bahwallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai nabi yang benar. Lalu Rasulullah melanjutkannya, lalu Rasulullah bersabda mengatakan, qala li Jibrilu, telah berkata Jibril, seolah-olah memberitahukanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man syaraba min hadzal ma' rafa'ahu Allahu an jasadihi kullu da'in wa afahu min jami'il amrad. Masya Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya barang siapa yang meminum dari air hujan yang sudah dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan ayat kursi sebanyak 70 kali, rafa'ahu Allahu an jasadihi kullu da'in wa afahu min jami'il amrad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita. Masya Allah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diberitahukan kepada Jibril. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan kepada Jibril begitu. Lalu Rasulullah memberikan kabar ini kepada para sahabat sehingga sampai begitu kepada para ulama begitu, lalu ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, dan alhamdulillah saya temukan riwayatnya, dan hari ini saya akan bahas secara tuntas. Masya Allah. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, yang meminum air hujan yang sudah dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan ayat kursi sebanyak 70 kali, barang siapa yang meminumnya, maka Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Wal auja, dan inti daripada amalan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man saqiya minhu imra'atuhu wa nama ma'aha hamalat biiznillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan barang siapa yang memberikan kepada istrinya air hujan yang sudah dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan ayat kursi sebanyak 70 kali, kalau dia tidak hamil, dia tidak bisa hamil, maka berikanlah air ini, wa nama ma'aha, lalu tidurlah bersamanya, hamalat biiznillah, maka dia bisa hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena apa teman-teman? Kenapa saya punya keinginan untuk membaca kitab ini, riwayat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa tahu teman-teman yang sudah menikah, khususnya teman-teman saya yang sudah menikah, kadang-kadang sering terjadi teman-teman, ada orang yang menikah sampai puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidupnya Allah belum memberikan karunia anak atau keturunan. Nah, maka dengan amalan ini, karena kita sudah mengetahui, bisa dicoba.
dibacakan, ambil air hujan lalu kasih tahu dia ambil air hujan lalu bacakan surah Fatihah 70 kali, surah Al-Ikhlas 70 kali, surah Al-Falaq 70 kali, dan ayat kursi 70 kali, lalu minum dan suruh dia tidur bersama istrinya. Insya Allah hamalat biiznillah, dia akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman yang berbahagia dan dimanapun berada, amalan ini tidak hanya orang yang tidak bisa hamil, akan tetapi ada juga penyakit-penyakit yang bisa hilang dengan amalan ini. Di antara salah satunya dilanjutkan di riwayat tersebut, wayasfal ain, Allah bisa menghilangkan penyakit mata. Jadi kalau kita minum dengan izin Allah, kita yang punya penyakit mata dia akan sembuh, masya Allah. Yang kedua, wayazilu sihir, masya Allah. Kalau kita minum air hujan yang sudah dibacakan sebanyak 70 kali, yang pernah saya jelaskan, itu bisa menghilangkan sihir. Nah, selanjutnya yaqta'ul bulgom, dengan air hujan tersebut bisa menghilangkan bulgom, yaitu dahak. Selanjutnya apa ya? Wa yazilu waj'us sadar, yang selanjutnya bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam dada kita. Nah, selanjutnya wal asnan. Nah, yang sering terjadi kan banyak orang yang sakit gigi. Ini bisa sembuh dengan air hujan dengan syarat dibacakan surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan ayat kursi sebanyak 70 kali. Masya Allah. Di samping itu watahnu wal atas, yaitu bisa melancarkan pencernaan atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, dalam pencernaan kita itu bisa sembuh dengan air tersebut. Wahasrul baul juga bisa memperlancarkan kencing yang tidak lancar begitu. Masya Allah, banyak juga yang bisa dihilangkan, baik dari penyakit, baik dari segi fisik, baik dari segi batin, dengan amalan-amalan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi teman-teman yang berbahagia, khususnya seorang laki-laki yang punya tanggung jawab kepada istrinya yang sudah menikah, ya, khususnya yang menikah, kalau bisa ini diamalkan, suruh istrinya minum dan dibacakan apa yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Biiznillah, insya Allah, dengan izin Allah bisa sembuh, bisa hamil, bisa menghilangkan penyakit yang ada dalam badan kita, bisa menghilangkan penyakit gigi, bisa menghilangkan penyakit mata dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekiranya ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan karena saya juga masih butuh bimbingan dari teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.